Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Mulyawanti SIKOM MA. Saya dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang dengan bidang keahlian Public Relation. Saya mengampu mata kuliah dalam rumpun Public Relation, salah satunya Dasar Public Relation 4.0, Manajemen Isu dan Krisis, Government and Public Affairs, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Antar Pribadi, dan mata kuliah lain yang menyangkut Public Relation. Saat ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran di mata kuliah Dasar Public Relation dengan kode mata kuliah KPT 0802222 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini secara umum memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Substansi kajiannya diantaranya pengantar public relation dan definisinya, kemudian sejarah perkembangan public relation, publik dalam public relation, public internal dan public eksternal, kemudian fungsi public relation, peran public relation, model public relation, proses manajemen PR, dan digital PR. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep PR internal dan eksternal. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar PR, fungsi PR, ruang lingkup PR, dan mahasiswa mampu menganalisis kasus dengan konsep-konsep PR, dan mahasiswa mampu merancang program, proses, dan strategi public relation. Mata kuliah ini juga menjadi dasar mata kuliah untuk mengambilan mata kuliah selanjutnya di rumpun PR, diantaranya komunikasi organisasi, PR 4.0, government public relation, government and public affairs, manajemen isu dan krisis, dan lobby dan negosiasi. Setelah ini, saya akan memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah dasar PR di pertemuan kedua di kelas dengan capaian pembelajaran tatap muka. Mahasiswa mampu untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan publik internal dan publik eksternal dalam public relation. Kemudian bahan kajiannya diantaranya pengertian public relation, ruang lingkup dalam public relation, public internal dan public eksternal, serta klasifikasi publik dalam PR. Selengkapnya akan disajikan dalam pemaparan mata kuliah berikut ini. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang muslim silahkan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Oke. Siang ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? PR apa? Pengertian PR, oke? Oke, masih ada yang ingat minggu lalu kita flashback sedikit ya. PR itu apa sih? Humas bahasa Indonesianya. Oke kan? Tapi dia itu siapa dan dia itu punya peran apa? Di mana? Hah? Di mana? Di dalam organisasi, dia sebagai apa? Humas. Sebagai humas. Sebagai humas di dalam perusahaan itu sendiri dan sebagai humas ke masyarakat, orang luar. Oke, thank you Lukman. Ada yang mau melengkapi pendapat Lukman tadi? Untuk menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan. Oke, terima kasih Rizka. Rizka tadi menjelaskan PR itu adalah orang yang bertugas untuk menjelaskan pesan atau informasi dari perusahaan ke publik. Menarik banget. Hari ini kita nanti akan fokus ke penjelasan tentang publik
atau publik? Publik punya nama lain nggak? People. Ada lagi? Nama lainnya publik? Penduduk? Masyarakat? Stakeholder. Atau bahasa Indonesianya pernah mendengar namanya rekanan? Rekanan, oke. Rekan-rekan. Oke, tadi Rizka sudah menjelaskan. Nah, kemarin kita juga sudah sedikit menyinggung tentang fungsi PR. Menurut Bertrand, dia itu harus menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik, informasi dan apa sih yang dibutuhkan oleh publik. Kemudian tadi, maintain good communication. Apa itu maintain good communication? Kenapa sih PR harus bisa maintain good communication? Untuk meyakinkan. Kalau kalian punya teman, anggaplah kalian punya rekanan ya, rekan teman. Butuh ada maintenance komunikasi yang baik nggak? Biar apa? Biar tetap temenan, terus silaturahmi tidak terputus. Ketika silaturahmi tidak terputus, berarti kita bisa apa tuh? Kalau butuh apa-apa gampang. Iya kan? Butuh bantuan gampang. Kalau makin kita komunikasinya bagus, kan kita kalau misalnya Rizka mau ke Tiffany. Udah malam nih, ayo temenin aku makan yuk gitu. Tapi kalau Rizka ujuk-ujuk nggak deket sama Tiffany, tapi ujuk-ujuk temenin makan yuk, lah kowe sopo gitu kan? Iya kan? Kamu siapa gitu kan? Jadi memang butuh yang namanya kita itu maintain good communication. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan itu punya PR yang punya tugas untuk memaintain komunikasi yang baik dengan publiknya. Karena itu, setiap misalnya yang namanya kebutuhan perusahaan, dinamikanya itu kan banyak. Butuhnya untuk ini itu kan kompleks banyak. Jadi biar ketika butuh misalnya buat mau bikin gedung baru, kan lobby-lobbynya ke pemerintah tuh ya misalnya. Biar gampang langsung, Pak ini kami mau membuat gedung baru, tolong nanti dibantu ya Pak untuk perizinannya. Tolong nanti kami diberitahu step-stepnya supaya lebih mudah dan supaya lebih lancar begitu. Step-stepnya tuh apa ya? Bukan langsung nyogok, enggak ya? Enggak boleh. Tapi step-stepnya itu maksudnya adalah misalnya, nanti kebutuhannya apa, birokrasi yang harus dijalankan apa begitu. Jadi atau mungkin kita diberi spill dikit nih terkait, kalau misalnya luas tanah, misalnya berapa hektar itu maksimal tinggi berapa lantai misalnya begitu, atau dengan kapasitas konstruksi bangunan kelas A, B, C seperti itu. Itu kan kita bisa dengan mudah dapat spill dan urusan kita jadi lebih mudah begitu. Kemudian stress good moral and manners. Jadi kita harus menekankan yang namanya attitude kita juga ke publik. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal kalau lagi butuh aja. Tapi juga kita harus apalagi lagi butuh, nggak boleh tadi langsung nembak-nembak gitu, nggak boleh. Tapi kita harus pakai moral, pakai attitude sesuai dengan birokrasi, nggak mentang-mentang kenal akrab langsung ya udah deh gampangnya berapa gitu, nggak boleh ya. Kemudian publik tuh apa sih? Menurut kalian, jangan dibaca ini dulu. Tapi menurut kalian publik tuh apa sih? Audiens, masyarakat luas, kelompok, komunitas. Dia punya apa tuh ke kita? Tujuan, atensi, maksud, dampak, keperluan, Berarti publik itu adalah kelompok atau orang atau pihak yang sebenarnya antara punya tujuan, punya maksud, tujuan, terus punya intensi, terus kena dampak dari semua aktivitas kita itu juga publik.
Oke, di sini dari pengertian menurut Emery Bogardus, publik itu adalah sekelompok orang yang satu dihadapkan pada suatu permasalahan, berbagi pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut apabila ada permasalahan dan terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Tapi perlu diingat lagi, persoalan itu nggak selalu masalah dalam kaitannya negatif ya. Jadi kan ada sesuatu hal yang memang perlu diselesaikan, misalnya atau kepentingan ya, mungkin kata lainnya kepentingan. Misalnya tadi Aqua misalnya, Aqua itu mau mengeluarkan produk baru. Kalian tahu Aqua mengeluarkan botol kemasan 1,1 liter yang harganya 10.500? Tahu? Oke, taruhlah dia mau mengeluarkan itu. Apa sih yang harus dia lakukan? Yang pertama, branding. Jauh sebelum branding yang dia harus lakukan apa? Survei atau riset. Survei kebutuhan pelanggan, riset kebutuhan pelanggan, dan pelanggan itu membutuhkan air kemasan yang gimana sih? Air mineral dalam kemasan yang gimana? Dia itu harus riset kebutuhan pasar. Sekarang kompetitornya banyak banget. Teman-teman masuk ke minimarket, etalase air minum, bingung nggak? Banyak banget kan? Oke, air mineral aja udah ada yang biru, hijau, oranye, pink. Oke, banyak banget kan? Oke, jadi dia itu adalah pionir, tapi sekarang dia sudah mulai ada saingannya, ada Nestle, ada Le Minerale, ada Pristine, ada apa lagi? Banyak banget, Cleo. Iya. Nah, Kristalin yang mereka juga punya branding yang kuat. Semakin ke sini. Nah, kenapa dia berani, coba bayangkan Aqua berani mengeluarkan brand dengan harga yang jauh lebih mahal. Harga yang jauh lebih mahal, padahal yang kemasan 1,5 liter dia jual aja harganya cuma 5.500 sampai 6.000. Tapi dia mengeluarkan 1 liter, 1,1 liter itu dengan 1 liter ya, dengan harga 10.500. Apa tadi pemetaan pasar yang gimana yang dia lakukan sebelum melaunching produk itu? Oke, survei kebutuhan masyarakat. Lukman, ada lagi tadi? Udah survei nih, kebutuhannya yang gimana? Ternyata masyarakat butuh produk air mineral yang seperti apa toh ternyata sampai Aqua itu berani-beraninya mengeluarkan itu? Yang higienis. Emang yang lain nggak higienis? Mungkin dari sumber saya ada yang berbeda, Pak. Oke, dari baunya ada yang berbeda. Halal. Emang ada air mineral yang nggak halal? Apa itu namanya pemegangan botolnya? Pemegangan botol. Ada lagi? Tahu campaign Go Green? Oke. Jadi yang dia sasar adalah orang-orang kelas menengah atas. Tuh ada orang-orang yang memilih, pokoknya aku mau air minum itu yang mahal. Padahal sebenarnya rasanya sama. Tapi yang dia jual adalah brandingnya si air Aqua ini, Aqua 1 liter ini adalah dia kemasan yang Go Green, mudah di di recycle. Kemudian dia pokoknya kampanyenya lah itu yang dijual. Dan kampanyenya itu yang mahal. Kampanye itu diperoleh oleh PR dari riset. Begitu. Dia bisa memetakan tuh publiknya, oh ternyata dia punya publik konsumen yang kelas A, B, C begitu. Oke. Nih ya. Jadi dia bisa memetakan permasalahan itu dari pemasarannya, tadi dengan konsumennya. Ada lagi kira-kira yang berkaitan dengan produksi atau launchingnya produk Aqua itu? Kira-kira? Dia harus bekerja sama dengan siapa aja selain konsumen? Media. Media untuk apa? Oke, untuk mengiklankan ya, untuk memblow up brandingnya. Ada lagi siapa? Kompetitor? Komunitas. Oke, komunitas.
Komunitas yang apa tuh? Seperti ada konser musik kita bisa menjadi sponsor atau apa. Oke, jadi dia buat penjualan ya, sponsor. Oke. Oh, vendor. Oke. Dia butuh kerjasama dengan pemasok botolnya enggak? Bahan bakunya enggak? Dia butuh komunikasi dengan transporternya apabila ternyata ini butuh maintenance khusus. Dia butuh distributor enggak? Karena produk itu tidak bisa dijual di semua market. Biasanya dijualnya di level mart itu, Indo April, Alfa itu, seperti itu dan ke atas. Tapi kalau di warung-warung tidak ada. Memang ada brand-brand yang sengaja untuk dijual di tempat-tempat khusus, begitu. Dan mereka sudah ada kesepakatan terkait bagaimana proses penjualannya. Gitu. Oke. Selanjutnya dalam public relation menurut Herbert Blumer. Secara lebih spesifik adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran kegiatan PR, yang artinya kelompok yang harus senantiasa dihubungi dan diperhatikan dalam rangka pelaksanaan fungsi PR. Oke. Mereka itu harus dipetakan karena untuk mengidentifikasi halayak sasaran programnya. Tadi ketika ada program mau launching produk, siapa aja sih yang harus dihubungi dan pemetaan tugasnya masing-masing itu apa? Gitu. Tadi ada influencer juga kan. Kemudian untuk menciptakan skala prioritas, untuk memilih media dan teknik komunikasi yang tepat. Karena kalau beda partner, beda karakteristik publik, pola komunikasinya juga beda, treatmentnya juga beda. Oke. Sebelum kita klasifikasinya tadi, aku mau tanya sama kalian. Misalnya di sini ada yang berani buat jadi PR-nya kampus kita Unima. Ya. Coba identifikasi publiknya atau stakeholdernya. Ada yang mau mencoba? Ya, Maulana silakan. Siswa-siswi SMA. Kemudian siapa lagi? Iya. Oke, ranting-ranting atau cabang Muhammadiyah atau AUM ya, Amal Usaha Muhammadiyah. Ada lagi? Pemerintah? BSI, oke. Ada lagi? LP2SI. Ada lagi? Masyarakat. Ada lagi? Masa cuma 7? Influencer. Media. Gimana nih? 9. Ada lagi? Penyewaan baliho. Oke. Wartawan, media ya tadi. Ada lagi? Pemerintah udah tadi? Staff? Oke. Benar semua. Dosen, benar semua. Mahasiswa pun iya. Jadi itu semua adalah publiknya Unima. Publiknya Unima yang nanti akan kita petakan, kita klasifikasikan. Tadi ada dari siswa SMA, masyarakat, kemudian ada pemerintah, ada media, wartawan, influencer, apalagi tadi BSI. Oke, ini tadi yang udah aku sebutin tadi masuk ke publik apa? Eksternal. Kemudian tadi Hatta menyebutkan ada LP2SI, ada dosen, ada staf, mahasiswa itu apa? Internal. Nah, kalau mahasiswa itu adalah konsumen kita. Tuh. Oke, jadi paham ya? Publiknya atau stakeholdernya Unima paham ya? Ada banyak lagi sebenarnya teman-teman. Community, kita itu menjalin dengan masyarakat itu yang di desa-desa. Kalau teman-teman KKN misalnya, kemudian ada lagi misalnya dengan supplier. Tadi vendor ya, kita kerjasama dengan vendor.
Iya, biar kalau misalnya lagi ada acara kita minta sponsor gampang, ya kan? Gitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum? Oke, klasifikasi publik dalam PR. Tadi ada internal dan eksternal. Teman-teman tahu ya, internal itu publik yang oke, di dalam organisasi atau perusahaan, contohnya staf, dosen, anggota, karyawan, CEO-nya, OB, oke, sampai ke OB juga ya. Itu internal. Eksternal? Pemerintah, media, vendor, pemasok. Mantap. Oke. Itu tadi diklasifikasiin lagi tuh lebih dalam lagi di publik, primer, sekunder, dan marginal. Primer itu dia adalah yang pokoknya deket banget. Kaitannya, tingkat kebutuhannya itu yang paling tinggi. Apa-apa kamu gitu. Tidak bisa berjalan kalau tanpa ada BSI. Sekarang ya, karena kerjasamanya baru dengan BSI. Jadi dia yang paling tinggi skala kedekatan dan kebutuhannya. Kemudian ada yang kurang penting, tapi nggak sepenting itu gitu. Jadi ya kalau dinggo kalau ora gitu. Itu adalah publik sekunder. Jadi misalnya dia ya udah kalau pas lagi event wisuda aja. Kalau pas lagi event besar aja, misalnya sewa kursi. Karena kita sudah punya aset, jadi kan sewa kursi itu kan cuman kalau event-event besar aja. Sewa tenda begitu misalnya. Kemudian ada marginal. Marginal itu yang terpinggirkan. Kita kenal tapi ya udah gitu. Kadang banget butuhnya tuh kalau kadang banget, begitu juga mereka juga butuhnya kalau inget aja gitu. Lalu publik tradisional dan publik masa depan. Tradisional itu adalah karyawan, konsumen yang kayak ya kepentingannya saat itu juga transaksional. Tapi kalau publik masa depan itu yang sampai ke depannya itu kita butuh misalnya dukungan pemerintah. Kemudian mahasiswa, pelajar, peneliti, karena kita punya kepentingan untuk masa depan. Begitu, dan pejabat-pejabat. Lalu proponents, opponents, dan uncommitted. Jadi di sini dia adalah yang menentang perusahaan, yang memihak perusahaan, dan yang tidak peduli. Ada publik yang oke, di sana ada Artos misalnya, ada Artos. Ada yang menentang Artos, kira-kira ada nggak? Orang-orang yang misalnya dia itu menentang dengan keberadaan Artos karena merusak AMDAL produksinya, gitu. Dia seolah-olah memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Artos, gitu. Lalu opponents itu dia yang memihak. Misalnya ada NGO yang nggak apa-apa, ini justru akan meningkatkan ekonomi masyarakat Magelang, ya kan? Dia punya pabrik yang besar. Kemudian ada yang tidak peduli, nggak ada dampaknya di dalam hidupku, gitu. Jadi ya udah. Kemudian silent majority dan vocal minority. Jadi dia itu diem. Dilihat dari aktivitasnya, dia itu adalah orang yang vokal aktif. Dan ada yang silent pasif. Baca surat kabar atau opini, di kolom opini itu kan ada yang mengkritik, menuliskan kesan. Oh kemarin itu ada yang menulis artikel review tentang baru launching Lombok Hijau tuh, gitu kan. Berarti dia aktif atau pasif? Aktif. Kalian yang cuman nonton aja? Pasif. Oke, baik. Oke ya, ini tadi internal dan eksternal, teman-teman sudah paham. Bisa diulang internal itu apa aja? CEO. Oke, baik. Terima kasih. Kalau eksternal? Satu-satu aja.
Satu-satu aja silakan. Konsumen, media, kompetitor, vendor, sponsor. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada? Oke. Sudah paham semua? Insya Allah paham. Saya pengen refleksi sedikit, kita flashback. Hari ini kita tadi belajar apa aja guys? Apa yang kalian tangkap dari pertemuan kali ini? Definisi PR. Definisi PR tadi apa? Menjalin hubungan yang baik dari perusahaan ke publik. Oke, untuk menjalin komunikasi atau relasi yang baik antara perusahaan dengan publik dengan untuk mencapai tujuan tertentu. Butuh ada yang namanya mereka itu harus bersama-sama menjalin komunikasi yang baik, memanage program yang baik untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, ada lagi? Kita belajar apa hari ini, guys? Macam-macam publik. Macam-macam publik ada berapa? 2. Internal, eksternal. Internal apa aja? CEO. Oke. Itu semua diklasifikasikan dalam 5 jenis klasifikasi publik. Tadi apa aja? 5 klasifikasi publik primer, marginal. Oke, satu-satu kan. Kalau yang pertama itu internal, eksternal. Yang kedua primer, sekunder, marginal. Oke. Yang ketiga vocal majority sama silent minority. Oke, ada lagi? Apa lagi tadi? Oke, tradisional dan masa depan. Tradisional itu yang konsumen sama karyawan. Kalau yang masa depan? Mahasiswa, peneliti, pemerintah. Oke, terima kasih. Luar biasa. Bukan. Oke ya. Jadi, tugasnya adalah teman-teman silahkan untuk minggu depan kalian analisis, cari riset-riset. Boleh riset dari internet atau datang langsung kalau yang dekat dan terjangkau. Silahkan teman-teman melakukan identifikasi terhadap publik atau halayak kegiatan PR. Jadi silahkan tentukan satu perusahaan atau organisasi, kemudian identifikasi publiknya itu siapa aja dan bagaimana klasifikasi tadi ya, ada 5 jenis tadi ya. Silahkan diklasifikasikan. Siapa publik internal maupun eksternalnya, kemudian tadi diklasifikasikan lagi primer, sekunder, atau marginal, sampai ke silent majority dan vocal majority dan silent. Oke. Dan tentu berikan alasan mengapa teman-teman mengidentifikasinya sebagai publik di instansi atau organisasi tersebut. Oke, silakan dikumpulkan di Moka, kemudian minggu depan kita akan ulas satu persatu hasil dari tugas teman-teman semua. Begitu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.